Ya, welcome Libra. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Dan Libra ini untuk kapanpun kalian nemuin readingan ini. Atau ya kita masih di awal April menuju pertengahan. Waktu aku record video ini. Libra, di sini kamu punya Temperance. Kalau belakangan di internet ada istilah yang berseliweran kayak bro is cooking. Beda ya bro is cooking sama bro is cook. Di sini kamu bro is cooking, jadi ada hal yang sedang berusaha kamu wujudkan atau kamu godok kali ya. Ya cooking tuh maksudnya apa sih, kayak dia berusaha bikin sesuatu gitu, try to make something. Ya pokoknya ada, sekarang kamu lagi di proses kreasi gitu kali ya. Ya apapun konteksnya, ya apapun yang lagi kamu bikin sekarang, kamu bener-bener apa ya, kalau ngeliat Temperance ini kamu cukup intens sih ya Libra. Eh ada fokusnya, dan kamu bisa aja kelihatan kayak yang masih beredar sana sini, masih masih ngobrol sana sini gitu. Cuma kepala kamu muter gitu. Kayak ini ada banyak komponen, ada banyak elemen yang sedang kamu coba olah gitu. Ya, ya konteksnya itu bisa luas banget sih. Yang jelas kamu coba nyari dari segala hal yang kamu punya, dari semua resource yang kamu punya, kamu lagi pengen bikin sesuatu dari situ. Kamu lagi nyari benang benang merahnya mungkin. Dalam prosesnya nggak, bisa jadi nggak selalu mulus sih, mungkin ada trial and errornya, mungkin ada apa ya, ada kalau masak kamu masih meraba-raba resepnya atau takarannya tuh segimana gitu, tapi yang jelas kamu lagi masak, gila kayak bro is cooking. Ya ini proses yang apa ya, yang uh, bisa dibilang ajaib ya, soalnya dalam prosesnya mungkin kamu banyak hal yang kamu nggak nyangka kalau kamu punya itu. Ngerti gak sih? Ya, kita pakai analogi kamu lagi masak kali ya. Ya, kamu nggak nyangka kalau ternyata kamu nyimpen kayak bahan itu, kayak kamu nggak biasa masak, kamu nggak kenal dapur gitu. Pas masuk ke dapur, kamu coba masak, terus kayak kamu nemu kayak, oh kecap tiram tuh buat ini ya, oh kecap tiram tuh gini ya, kayak gitu, kayak kamu coba trial and error, coba masukin ini, coba masukin itu, terus ada bumbu yang mungkin yang pada akhirnya kamu baru kenal. Dan ya aku nggak terlalu masak sih, jadi aku nggak begitu familiar dengan aktivitas itu. Cuma ya, you get the point, ada banyak hal baru yang pada akhirnya kamu pelajari di situ. Dan ini nggak, walaupun kamu baru, ini nggak bikin kamu jadi apa sih, jadi cupu. Ngerti nggak sih? Ya ini proses yang uh, kamu ahlinya. Ya terlepas kamu ada di level yang mana ya, bisa jadi di level yang baru banget masuk ke dapur, tapi kamu ahli gitu, kamu tahu persis apa yang pengen kamu bikin. Iya, jadi nggak yang apa ya, nggak yang beginner mindset yang kamu fooling around atau kamu coba trial and error. Wah kalau gini jadinya gimana, kalau gini jadinya gimana, enggak sih. Ada trial and errornya, tapi kamu ada fokus, ada target yang pengen kamu kejar. Nggak cuma apa ya, nggak cuma asal bikin aja gitu berharap bakal enak, enggak. Oke, crossing trading kamu punya two of one. Kalau ngeliat two of one di sini ada dua jalan, ada dua jalur yang mungkin kamu harus pilih salah satunya. Cuma mungkin kalau kalau ngeliat two of one di sini, di depannya ada Temperance, ini kamu yang lagi trial and error sih. Iya, trial and error bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu nggak ahli, tapi karena kamu lagi belajar. Cara kamu untuk figure things out gitu, cara kamu untuk eh cara kamu untuk membuat sesuatu, kayak proses tutorialnya tuh kamu langsung ke gameplay gitu, nggak tutorial itu udah skip aja kayak gitu. Langsung aja, soalnya di sini kamu siap ngadepin resikonya. Iya, kamu nggak ngandelin safety net, ada safety barrier kayak gitu. Kalau beginner mindset, dia ada safety netnya, orang mengerti kalau wah dia baru nih di sini, nggak apa-apa kasih kelonggaran aja. Kalau kamu nggak, kamu sadar tiap kesalahan yang kamu bikin tuh ada konsekuensinya, dan konsekuensi itu harus kamu tanggung. Jadi ada kehati-hatian yang kamu
eh, apa ya, terapkan di sini. Nggak bener-bener apa ya, nggak bener-bener fooling around gitu. Ada Three of Cups, di bawahnya Root of the Reading-nya. Mungkin ini yang kamu tunjukin ke orang-orang sekitar kamu hmm, walaupun kamu tak paham ada risikonya, paham ada konsekuensinya, tapi kamu nggak tunjukin itu ke orang-orang. Kamu nggak nunjukin kalau kamu sekarang lagi ngerjain hal yang butuh kehati-hatian. Di depan orang mah kamu ya enjoy aja ngerjain apa yang kamu kerjain, seolah-olah itu hal yang mudah, hal yang remeh buat kamu. Tapi deep down kamu sadar ini penuh resiko, salah dikit aja kayaknya wah ada konsekuensinya, dan konsekuensinya cukup berat. Tapi bukan itu yang pengen kamu tunjukin ke orang-orang. Pas energinya ada Justice tuh ya kartunya kamu, Libra. Iya, yeah. Kehati-hatian juga ada di Justice. Kehati-hatian dalam memilih, kehati-hatian dalam mempertimbangkan satu persoalan. Kamu nggak asal pilih, kamu nggak asal pilih lah, Libra. Masa iya, seumur umur aku nggak pernah ketemu Libra yang asal pilih. Iya, yeah, aku sendiri Libra, dan aku kadang kalau ngelihat orang apa sih, kalau milih atau mempertimbangkan satu hal tuh cepet banget gitu dan nggak hati-hati, aku kadang cringe. Itu serius gak kamu pikirin lagi? Coba pikirin lagi, coba pertimbangkan lagi. Cepet banget ngambil keputusannya. Dan iya, kadang ngambil keputusan butuh waktu sih. Ya even buat hal yang sederhana pun, yang nggak berarti kamu harus apa sih, kayak harus terlalu mempertimbangkan juga ya. Apalagi kalau ya kamu buat hal sederhana nggak apa-apa lah. Buat hal sederhana ya udah gitu. Ada timernya sendiri kalau aku pikir. Iya. Untuk hal yang remeh-temeh kayak setengah detik cukup lah. Iya. Setengah sampai 1 detik cukup lah buat mikir. Kayak ini aku mau apa ya? Aduh, susah lagi, aku nggak kepikiran apa sih, pertimbangan yang remeh. Ya pokoknya gitu deh. Ini aku mau mandi, mau sikat gigi dulu, atau mau sabunan dulu kayak gitu. Itu kan nggak perlu mikir ya, itu setengah detik aku bisa lakuin. Kayak pertimbangannya adalah ya biasanya aku sikat gigi dulu. Jadi ya udah ambil sikat gigi dulu, sabunnya taruh lagi kayak gitu. Itu sederhana. Dan untuk hal-hal yang besar ada waktunya sendiri buat kamu mutusin. Di atasnya crowning the reading ada Ace of Swords. Ya Ace of Swords dia keputusan yang kamu ambil. Ini butuh banget kamu ngambil keputusan, butuh banget kamu mulai apa ya, kayak idenya ngalir gitu. Jangan dibiarin stuck. Kalau ada satu hal yang kamu pikirin, mending kamu catat. Jangan lama-lama dibiarin di kepala kamu. Ntar jadinya malah idenya kamu makan sendiri gitu, kamu patahin sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Walaupun iya banyak pertimbangannya, tapi pada akhirnya itu pertimbangan yang harus kamu ambil dengan berdasarkan data yang kamu lihat di lapangan. Jangan cuma asumsi kamu dimasukin dijadiin keputusan. Jangan kayak gitu ya. Dan filter energinya ada Ten of Cups. Ini mungkin ini yang kamu cari dari semua proses overthinking ini, aku bisa bilang gitu. Dari ada Temperance sama Justice sama Ace of Swords, Two of One, kamu bahkan nggak menunjukkan proses itu ke dunia kayak gitu, ke orang-orang sekitar kamu. Mungkin itu yang harus kamu lakuin supaya kamu bisa bahagia, ironisnya ya. Untuk bisa benar-benar happy, kamu harus pusing dulu, overthinking ya. Kalau nggak gitu kamu mungkin nggak bisa happy. Mungkin bahagia yang kamu cari adalah bahagia yang satu, kalau ngeliat Three of Cups di bawahnya, adalah bahagia yang nggak ngerepotin orang lain. Itu dulu deh. Iya, biar kamu bahagia, minimal kamu pertamanya nggak perlu ngerepotin orang lain dulu. Orang lain nggak perlu ikut pusing dengan dengan banyaknya keputusan yang harus kamu ambil. Dan mungkin selanjutnya kamu pengen apapun yang sedang kamu bangun sekarang, apapun yang sedang kamu masak sekarang, itu bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Agak solitary ya jalannya. Kamu nggak mau ngerepotin orang lain, tapi begitu kerjaannya beres, kamu pengen kerjaan kamu ngasih manfaat buat banyak orang. Questionernya, posisi kamu di sini ada King of Swords. Dari Ace of Swords ke King of Swords, kamu bener-bener mateng dalam pemikirannya, kamu bener-bener bijak. Dan mungkin
apa ya, kalau dalam ya temperance, proses alkimia sendiri emang dibutuhkan kebijaksanaan. Pinter doang nggak cukup di sini. Kadang kita juga harus bijak, kita juga harus tahu kapan waktunya untuk eh, melakukan sesuatu dan kapan waktunya buat enggak deh. Kapan waktunya kita buat nge-share hasilnya kita gitu, progresnya kita ke orang, dan kapan waktunya enggak deh. Environmentnya ada Ace of One. Wah, ini nih, kamu benar-benar dapat semangat dari orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu benar-benar menyemangati kamu sekarang. Makanya kalau kamu ngerasa nggak pengen bikin mereka susah, nggak pengen bikin mereka repot, aku bisa ngerti sih. Mereka sayang banget sama kamu, makanya mereka segitunya nyemangatin kamu. Mereka nggak mau, kamu nggak mau mereka, kamu nggak mau kelihatan lesu, kamu nggak mau kelihatan pusing, mumet di depan mereka. Soalnya sumber dari semangat kamu ya orang-orang sekitar kamu di sini. Hopes and fear-nya ada Knight of Coins. Ketakutannya adalah kamu masih tetap harus ngerjain ini buat waktu yang cukup lama yang kamu nggak tahu beresnya kapan. Tapi kalau ngeliat Knight of Coins di sini juga bilang kalau kamu sangat hati-hati, sangat teliti dalam prosesnya. Jadi ya kalau emang butuh waktu yang agak lama prosesnya ya nggak apa-apa, jalanin aja dan pastiin kamu nggak kehilangan semangat dalam prosesnya, nggak kehabisan semangat, nggak kehabisan nafas. Dan di outcome-nya ada ya Four of Coins. Kamu harus nyiapin bekal buat perjalanan kamu yang panjang ini, Libra. Iya, harus ada apa ya? eh Perbekalan yang cukup. Jalan kamu panjang. Ya mungkin ada masanya sekarang kamu banyak yang nyemangetin gitu, teman-teman kamu, orang-orang terdekat kamu banyak yang nyemangetin. Tapi kan kita tahu gitu, kita nggak bisa selamanya ngandelin itu. Four of Coins aku rasa pada akhirnya perbekalan terbaik adalah perbekalan yang kamu siapkan untuk diri kamu sendiri, bukan yang orang-orang sekitar. Nggak ngandelin orang-orang sekitar kamu, bukan yang orang-orang sekitar kamu siapkan buat kamu. Gitu kali ya Libra untuk readingan kamu kali ini. Iya, dalam prosesnya di luar uh, hujan ya, dari tadi udah mendung sih. Anyway Libra, thank you banget buat supportnya, buat likes, komen, dan subscribe-nya. Iya, masih banyak dari kalian yang masih belum subscribe, dan aku harap Libra kalian udah subscribe video ini. Dan mungkin ya share juga video ini ke Libra lain yang kamu rasa membutuhkan. Readingan kalian ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, sama Scorpio. Jadi Libra, kita ketemu di readingan kamu selanjutnya.